Santika Pramesti, apakah sudah hadir di Zoom? Hadir, Kak. Baik, terima kasih. Kemudian untuk nomor urut 2, Mira Santika, apakah sudah hadir? Hadir. Ahmad Taqiyuddin Nazam. Siap, hadir. Kemudian nomor urut 4, Jagat Mar. Siap, hadir. Selanjutnya nomor urut 5, Dia Setiawati, apakah sudah hadir? Siap hadir. Nomor 6, Eka Putri. Hadir. Elsa Risma. Hadir. Dan yang terakhir, Sri Wahyuni, apakah sudah hadir? Hadir, Kak. Untuk DLM, Fitriana Haryanti, apakah sudah hadir? Oke, DLM selanjutnya, Aisyah Amelia, apakah sudah hadir? Hadir. Oke, kalau begitu kita akan mulai uji publik pada pukul 9:20 ya, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, yang terhormat Ketua Bawaslu 2021, Yasmin Allah. Yang terhormat pula Ketua KPUR Pemira FIB Unair 2021, Mbak Diatul Mukaromah. Dan saya ucapkan selamat datang kepada seluruh calon BLM dan DLM Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga periode 2022-2023, serta selamat datang kepada seluruh hadirin yang telah berkenan untuk berpartisipasi dengan menghadiri uji publik calon BLM dan DLM Unair 2021. Hadirin, inilah saat yang tepat bagi kita semua untuk menyaksikan para calon BLM dan juga DLM Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga dalam menyampaikan visi dan misinya kepada kita semua seperti apa Fakultas Ilmu Budaya kelak di tangan mereka semua. Juga inilah kesempatan yang tepat untuk menguji kesiapan dan kesungguhan mereka dalam mengemban tugas dan amanah sebagai BLM serta DLM Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga periode 2022-2023. Bersama saya Azhara Dewi Satilova, inilah acara uji publik calon BLM dan DLM Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga
periode 2022-2023. Sebelumnya, perkenankanlah saya untuk menyampaikan tata tertib yang akan berlaku selama acara ini berlangsung. Yang pertama, peserta dan hadirin dimohon untuk mengganti display name dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk peserta, calon BLM atau DLM underscore nama lengkap, kemudian untuk hadirin, prodi underscore nama lengkap. Selanjutnya yang kedua, peserta dan hadirin dipersilakan menghidupkan kamera dan menggunakan virtual background yang tersedia jika tidak berhalangan. Yang ketiga, peserta dan hadirin dimohon untuk menonaktifkan mikrofon saat acara berlangsung jika tidak berkepentingan. Yang keempat, hadirin yang hendak menyampaikan pertanyaannya dipersilakan raise hand terlebih dahulu dan atau menulis pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan ketentuan sebagai berikut. Prodi underscore nama penanya underscore untuk nama calon BLM atau DLM dan underscore pertanyaannya. Yang kelima, panitia berhak mengeluarkan peserta dan hadirin dari room Zoom apabila dirasa mengganggu jalannya acara. Yang keenam, peserta dan hadirin dimohon mengisi link presensi yang nanti akan dibagikan oleh panitia. Dan yang terakhir, peserta dan hadirin diharapkan dapat mengikuti acara uji publik dari awal hingga akhir. Oke, baiklah, itu tadi tata tertib yang akan berlaku selama acara uji publik ini berlangsung. Kemudian untuk mengawali uji publik pada pagi hari ini, masing-masing calon BLM dan DLM akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi dan misinya. Dan sekedar info bahwa sebelumnya KPU pada tanggal 26 Desember 2021 telah mengundi saat technical meeting berlangsung via Zoom meeting terkait urutan siapa yang akan terlebih dahulu menyampaikan visi dan misinya. Adapun hasilnya menetapkan sebagai berikut. Untuk calon BLM, nomor urut 1 adalah Ivon Pinastika Prawesti. Kemudian nomor urut 2, Mira Santika. Nomor urut 3, Ahmad Taqiyuddin Azam. Nomor urut 4, Jagat Marcella. Nomor urut 5, Dia Setiawati. Nomor urut 6, Eka Putri. Nomor urut 7, Elsa Risma. Dan yang terakhir, nomor urut 8 adalah Sri Wahyuni. Sedangkan untuk calon DLM, yang pertama adalah Fitriana Haryanti, dan yang kedua dilanjutkan oleh Aisyah Amelia. Dan nantinya hadirin, setelah para calon BLM dan DLM memaparkan visi dan misinya, hadirin bisa untuk bertanya. Untuk itu bagi seluruh hadirin yang telah menyiapkan pertanyaannya, dapat menyampaikannya seperti ketentuan yang telah saya sebutkan, yaitu menggunakan fitur raise hand, ataupun dapat melalui room chat Zoom. Baiklah, langsung saja untuk kali ini, langsung saja kita menuju kepada calon BLM dengan nomor urut 1, Ivon Pinastika Prawesti. Layar dan waktu saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ivon Pinastika Prawesti. Saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan 2021. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon anggota BLM tahun 2022. Visi saya yaitu mewujudkan Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga yang proaktif, aspiratif, dan profesional. Dan misi saya yang pertama yaitu aktif dalam mengoptimalkan fungsi legislatif Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga dengan melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan pendampingan.
Yang kedua, meningkatkan loyalitas dan solidaritas baik di internal maupun eksternal Badan Legislatif Mahasiswa. Dan yang ketiga, meningkatkan sinergitas antara Badan Legislatif Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa, dan organisasi mahasiswa. Sekian pemaparan visi dan misi saya. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya, langsung menuju calon BLM dengan nomor urut 2, yakni Mira Santika. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, izin share screen ya. Apakah layarnya sudah terlihat? Belum. Apakah sudah terlihat? Belum. Mungkin bisa diulang share screen-nya karena ya masih loading seperti ini. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Kak. Apakah sudah terlihat? Izin jawab belum terlihat, Kak. Oh, sebentar ya. Sudah terlihat, Kak Mira. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mira Santika Insafilillah. Saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Inggris angkatan tahun 2020. Di sini saya sebagai calon anggota BLM. Di sini saya akan menyampaikan visi misi saya sebagai calon anggota BLM FIP UNER. Visi saya adalah terwujudnya PLM FIP UNAR sebagai lembaga legislatif yang berintegritas, profesional, dan aspiratif. Untuk mewujudkan visi tersebut, saya mempunyai beberapa misi. Yang pertama yaitu meningkatkan integritas anggota PLM FIP UNER. Yang kedua yaitu optimalisasi fungsi pengawasan dan legislasi PLM FIP UNER. Dan yang ketiga yaitu menghimpun dan merealisasikan aspirasi mahasiswa FIP UNER. Sekian pemaparan visi misi dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk Mbak Ivon dan juga Mbak Mira. Selanjutnya, bagi hadirin yang ingin bertanya, diperkenankan untuk raise hand. Saya persilahkan.
Oke, izin bertanya ya. Halo, sebelumnya saya Mbak Di sebagai Ketua KPUR. Tapi di sini saya sebagai mahasiswa FIB pada umumnya ya. Saya ingin bertanya, tolong bagi masing-masing calon untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi tidak khusus untuk salah satu. Kenapa kami harus memilih Anda-Anda sekalian sebagai anggota BLM periode 2022? Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Diatul Mukaromah atas pertanyaannya. Oke, mungkin untuk Mbak Ivon bisa menjawab terlebih dahulu. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, mohon maaf sebelumnya karena terputus jaringannya. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Badiatul Mukaromah. Nah, mengapa harus memilih saya? Karena saya akan melaksanakan tugas saya dengan semaksimal mungkin. Lalu saya juga selalu melakukan mengerjakan tugas-tugas saya dengan disiplin. Dan apabila saya berada di dalam suatu organisasi dan suatu komunitas, saya akan selalu mengayomi teman-teman saya dan rekan-rekan saya. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ivon atas jawabannya. Kemudian langsung saja, Mira Santika, saya persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Diatul Mukaromah. Kenapa Anda semua harus memilih saya? Karena saya merasa layak untuk dipilih, dan saya akan berusaha untuk mewujudkan visi dan misi saya sebagai anggota BLM FIB UNER, dan saya juga akan berusaha untuk bertanggung jawab dan melakukan tugas saya sebagai anggota BLM dengan baik dan benar. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mira Santika. Untuk itu langsung saja kita lanjut ke pemaparan visi dan misi calon BLM nomor urut 3 kepada Ahmad Taqiyuddin Azam. Waktu dan layar saya persilakan. Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Belum, Kak, masih loading. Apakah sudah terlihat? Sudah, silakan. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rayu, rayu, rayu. Selamat pagi teman-teman mahasiswa FIB UNER. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya untuk menjadi calon anggota BLM FIB UNER. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Taqiyuddin Azam Jami dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 20. Lalu visi yang nanti saya bawa ketika terpilih atau diamanai menjadi anggota BLM FIB UNER yaitu mewujudkan BLM FIB UNER sebagai organisasi yang aktif, responsif, kreatif, serta profesional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Lalu untuk mencapai visi tersebut, saya punya beberapa misi, yang diantara lain adalah membangun iklim budaya BLM FIB UNER yang menjunjung tinggi rasa kekeluargaan, yang bahwasannya rasa kekeluargaan ini harus kita tanamkan. Di samping kita bersifat profesional, kita juga harus menanamkan rasa kekeluargaan itu untuk menggerakkan roda dari organisasi, yaitu BLM FIB UNER itu sendiri. Dan diharapkan untuk kedepannya antar anggota BLM FIB UNER ini
akan lebih dekat dan tanpa sekat antara anggota satu dengan anggota yang lain. Lalu yang kedua, mengoptimalkan monitoring dan evaluasi sebagai wujud fungsi pengawasan oleh PLN FIB UNER, yaitu dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola dari setiap program kerja dari BEM UNER, serta pembelajaran hasil dan dampak tiap-tiap intervensi dari BEM FIB UNER dan kebijakan baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang. Lalu yang ketiga, menjadikan PLM FIB UNER sebagai garda terdepan yang tanggap dan efektif dalam penerimaan sekaligus penyampaian aspirasi mahasiswa FIB UNER, yaitu menjadi jembatan bagi seluruh mahasiswa FIB UNER dalam hal menjaring dan menampung aspirasi sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya tanpa terkecuali, yang mana terkait hal penjaringan aspirasi dan advokasi itu sendiri. Lalu yang keempat, menciptakan geraha inovasi pengembangan pengetahuan mahasiswa FIB UNER khususnya dalam bidang legislatif di tingkat fakultas. Nah, mungkin dengan meningkatkan dan menambah wawasan terkait minat mahasiswa dengan mengadakan sekolah legislatif, yang mana kegiatan ini akan menambah dan meningkatkan wawasan mahasiswa FIB UNER terkait lembaga legislatif itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Langsung saja kita menuju ke calon BLM dengan nomor urut 4, Jagat Marcela Eka Putri. Waktu dan layar, saya persilakan. Untuk calon BLM atas nama Ahmad Taqiyuddin, dimohon untuk stop share screen ya. Baiklah, karena sepertinya Jagat Marcela Eka Putri sedang terpental dari Zoom, langsung saja kita lanjutkan ke calon BLM dengan nomor urut 5, kepada Dia Setiawati. Waktu dan layar, saya persilakan. Baik, terima kasih. Izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dia Setiawati, dari jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Angkatan 2020, yang saat ini telah menempuh semester 3 di Departemen Bahasa dan Sastra Inggris. Untuk berikutnya, saya akan mengeluarkan bahan untuk uji publik saya. Seperti yang kita ketahui, Badan Legislatif Mahasiswa merupakan organisasi mahasiswa yang melaksanakan kekuasaan legislatif di tingkat Fakultas Ilmu Budaya dan berperan sebagai organisasi kemahasiswaan yang bertugas mengawasi dan memberi arahan kepada organisasi mahasiswa dalam beraktivitas, membuat tata cara dalam melaksanakan pemilihan ketua badan eksekutif mahasiswa. Dan berikut merupakan visi dan misi saya. Yang pertama, saya akan memaparkan visi saya. Pertama, mewujudkan Badan Legislatif Mahasiswa sebagai lembaga legislatif yang profesional,
aspiratif, kontributif, dan progresif melalui optimalisasi program kerja. Yang kedua, membangun tim yang kooperatif dan inovatif yang berasaskan kekeluargaan dalam melakukan tugas dan melayani mahasiswa. Kemudian, saya akan memaparkan misi saya. Yang pertama, menumbuhkan rasa kekeluargaan dan persaudaraan. Yang kedua, memperkuat solidaritas internal Badan Legislatif Mahasiswa. Yang ketiga, menghasilkan produk hukum dan kebijakan yang efektif dan efisien. Yang keempat, mengoptimalkan fungsi legislasi, pengawasan, dan pemeriksaan dalam lingkup Fakultas Ilmu Budaya. Dan yang kelima, meningkatkan komunikasi dan hubungan yang harmonis antar lembaga dengan civitas akademika Fakultas Ilmu Budaya. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk memaparkan beban uji publik saya. Besar harapan bagi saya agar dapat mengikuti proses seleksi berikutnya hingga dapat bergabung dan mendapatkan pengalaman menjadi anggota BLM mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya. Saya minta maaf bila ada kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan saya selama kegiatan uji publik ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk Ahmad Taqiyuddin dan juga Dia Setiawati yang telah memaparkan visi dan misinya. Kemudian untuk para hadirin yang ingin bertanya, saya persilakan untuk raise hand atau menanyakan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom. Oke, halo, saya izin bertanya lagi ya teman-teman. Untuk yang pertama, pertanyaan untuk calon BLM atas nama Ahmad Taqiyuddin. Tadi kan saya sempat melihat ada klausa geraha inovasi untuk meningkatkan pemahaman legislasi mahasiswa. Nah, itu lebih tepatnya dari calon Ahmad Taqiyuddin sendiri, geraha inovasi apa yang dimaksud dan dalam bentuk apa? Mohon dijelaskan ya. Kemudian untuk calon BLM atas nama Dia Setiawati, tadi saya melihat banyak poin yang dimana menegaskan mengenai memperkuat hubungan internal BLM seperti itu di poin misinya. Banyak poin yang sebenarnya intinya itu seperti itu. Nah, dalam bentuk apa calon Dia Setiawati ini ingin memperkuat hubungan internal dalam BLM. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Diatul Mukaromah. Saya pertama Ahmad Taqiyuddin. Untuk Ahmad Taqiyuddin, saya persilakan untuk menjawab. Izin menjawab ya. Mungkin dari inovasi itu sendiri kita bisa melakukan banyak hal. Mungkin salah satunya dengan mengadakan webinar, sekolah legislasi, ataupun yang baru mungkin yang belum ada, kita mengadakan magang PLN. Mungkin seperti Terima kasih atas jawabannya.
Langsung saja kepada Dia Setiawati, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, izin menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Bagdiatul. Soal poin nomor 2, saya akan membangun komunikasi dan kerjasama tim yang kooperatif dan juga berlandaskan kekeluargaan agar bisa memecahkan segala sesuatu dengan baik dan lancar. Terima kasih. Singkat, padat, tapi jelas. Selanjutnya, langsung saja kita lanjutkan kepada calon BLM dengan nomor urut 6, Eka Putri. Waktu dan layar saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Eka Putri Widyastuti dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia FIB Universitas Airlangga. Di sini saya akan memaparkan visi dan misi. Di sini saya akan memaparkan visi dan misi dari saya terkait sebagai calon BLM FIB Universitas Airlangga. Visi 1, terwujudnya BLM FIB Universitas Airlangga sebagai badan legislatif yang produktif, inovatif, serta profesional, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Visi 1, menciptakan kerukunan antar anggota BLM Universitas Airlangga guna meningkatkan kualitas kerja. 2, mendorong peningkatan produktivitas anggota BLM FIB Universitas Airlangga. Dan yang ketiga, membangun eksistensi BLM FIB Universitas Airlangga sebagai wadah yang menampung berbagai aspirasi dari para mahasiswa. Dan yang keempat, membangun komunikasi dialektis antara BLM, BEM, dan Ormawa FIB Universitas Airlangga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kemudian saya lanjutkan kepada calon BLM dengan nomor urut 7 atas nama Elsa Risma. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Risma Elvariani dari Ilmu Sejarah 2020. Di sini visi saya yaitu mewujudkan BLM yang responsif, transparan, progresif, dan profesional dalam menjalankan tugas serta fungsinya. Misi saya yang pertama, 1. Mengoptimalkan advokasi secara maksimal dan menyeluruh ke seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Yang kedua, memaksimalkan transparansi hasil kerja dari BLM dengan memaksimalkan media online baik offline. Yang ketiga, melakukan pengawasan kepada pihak legislatif secara profesional. Yang keempat, menjadi pelopor dalam menjembatani aspirasi seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga secara aktif dan juga berkelanjutan. Yang terakhir, misi saya adalah meningkatkan kualitas kinerja dari BLM Fakultas Ilmu Budaya menjadi lebih independen, transparan, dan penuh dengan integritas. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Terima kasih kepada Eka Putri dan juga Elsa Risma yang telah memaparkan visi dan misinya. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, saya buka kepada hadirin yang ingin bertanya. Lagi-lagi saya persilakan untuk raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kak, izin bertanya. Iya, silahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Monica. Di sini saya ingin bertanya kepada kedua pasangan yang presentasi baru saja mengenai visi dan misi yang telah kalian paparkan. Bahwasanya di tengah pandemi seperti ini, bagaimana cara kalian untuk merealisasikan visi dan misi yang telah kalian rencanakan? Terima kasih.
Terima kasih Saudari Monika atas pertanyaannya. Langsung saja saya persilakan untuk Saudari Eka Putri untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Monika. Jadi kalau menurut saya di pandemi ini bagaimana cara mewujudkan visi dan misi saya. Jadi kalau menurut saya bisa diskusi lewat webinar atau diskusi secara daring ya. Kalau misalnya memang berkesempatan secara luring bisa kita lakukan secara luring, secara langsung. Oke, terima kasih atas tanggapannya Eka dan juga jawabannya. Mungkin saya di sini ingin memberikan kejelasan lagi mengenai jawaban yang sudah kamu sampaikan. Di tengah pandemi seperti ini kan banyak juga mahasiswa yang mungkin tidak ingin berpartisipasi dalam kegiatan online karena juga mungkin karena ada kesibukan lainnya gitu. Nah, menurut kamu bagaimana cara untuk menarik perhatian mereka untuk bisa segera segera bergabung dalam setiap kinerja yang sudah kamu susun dan kamu rancang begitu. Itu pertanyaan saya yang pertama dan juga pertanyaan saya kedua. Di tengah pandemi seperti ini kan untuk kita melaksanakan luring seperti yang kamu katakan itu tidak mungkin bisa dilaksanakan 100% gitu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ada di luar pulau atau mungkin juga tidak bisa untuk datang ke kampus untuk merealisasikan setiap kinerja yang kamu ajukan begitu, bagaimana cara kamu untuk mengantisipasi agar keduanya itu bisa berjalan beriringan dan juga mungkin antara yang online dan juga offline bisa merasakan benefit yang sama dengan kinerja yang telah kamu sampaikan. Begitu mungkin. Terima kasih. Untuk Saudari Eka Putri, saya persilakan untuk menjawab tanggapan dari Saudari Monika. Jadi yang pertama bagaimana menarik agar mahasiswa bisa ikut diskusi secara online ya Kak. Kalau menurut saya bisa melalui poster di media sosial, kita bikin poster atau kita bisa menarik minatnya dengan cara share lewat grup atau mungkin bisa diskusi secara personal juga kalau menurut saya. Dan yang kedua, mengantisipasi berjalannya acara secara online dan offline bagi yang luar kota atau luar pulau. Itu bisa dengan cara, kalau misalnya tidak bisa secara online, ya kita adakan kalau misalnya tidak bisa secara offline, bisa kita adakan secara online. Kalau terlalu memaksa juga ya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya memang tidak bisa, kita adakan secara online. Kalau misalnya yang Surabaya atau yang sekitarnya bisa kita adakan secara online. Terima kasih. Terima kasih Saudari Eka Putri. Untuk selanjutnya langsung saja saya persilakan untuk Saudari Elsa Risma Elfariani untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Monika. Baik, terima kasih Kak. Untuk jawaban dari saya, bagaimana cara merelasikan visi dan misi saya di masa seperti ini? Dari saya tidak berbeda jauh dengan Mbak Eka, yaitu kita menggunakan media Zoom atau kita bisa luring untuk mendiskusikan visi dan misi yang sudah direncanakan sebelumnya. Dan yang paling penting dari hal ini untuk mewujudkan visi dan misi saya yaitu adanya strategi.
Nah, di sini strategi sangat diperlukan sekali. Banyak yang bisa kita lakukan. Jadi, adanya pandemi ini tidak akan menjadi penghalang untuk mewujudkan visi dan misi saya. Seperti yang tadi di misi saya, yaitu mengoptimalkan advokasi, kita bisa menggunakan strategi yang pertama, yaitu dengan menetapkan tujuan yang jelas, dan kita juga bisa menentukan siapa yang kita tuju dan intinya visi dan misi saya sebelumnya harus dirancang dengan secara runtut dengan bantuan teman-teman BLM lainnya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Elsa atas jawabannya. Apakah Saudari Monica ada tanggapan? Oke, baik. Terima kasih kepada kedua pasangan. Sudah sangat jelas atas jawaban yang telah kalian sampaikan. Terima kasih banyak. Baiklah, langsung saja kita menuju ke calon BLM dengan nomor urut 8 kepada Sri Wahyuni. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2021. Di sini saya akan memaparkan visi dan misi saya untuk menjadi calon anggota DLM. Visi saya yaitu mewujudkan BLM sebagai lembaga legislatif yang profesional dan juga aspiratif. Kemudian untuk menggapai visi diperlukannya adanya misi. Yang pertama yaitu menumbuhkan rasa persaudaraan dan juga kekeluargaan. Yang kedua mengoptimalkan fungsi legislasi pengawasan dalam lingkup Fakultas Ilmu Budaya. Yang ketiga menampung serta menyalurkan aspirasi antara mahasiswa FIP. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Sri Wahyuni. Selanjutnya saya ingin mengecek apakah Saudari Jagat Marcella telah berada di Zoom. Alhamdulillah saya sudah berada di Zoom. Oke, kalau begitu saya persilakan untuk calon BLM dengan nomor urut 4 atas nama Jagat Marcella Eka Putri, saya persilakan untuk menyampaikan visi dan misinya. Baik, sebelumnya saya izin share screen poster terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelum saya memulai memaparkan visi dan misi saya sebagai kandidat Badan Legislatif Mahasiswa, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jagat Marcella Eka Putri dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2021. Sebagai kandidat Badan Legislatif Mahasiswa periode 2022-2023 dengan nomor urut 4, saya memiliki visi dan misi. Visi saya adalah mengoptimalkan Badan Legislatif Mahasiswa sebagai organisasi yang menampung dan mengadvokasi aspirasi dari mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga dengan mengedepankan sikap responsif, inovatif, demokratis, profesional, dan transparan, serta berintegritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun misi saya untuk mendukung terwujudnya visi saya. Yang pertama, memperkuat persatuan internal BLM dengan semangat kekeluargaan, etos kerja solidaritas dan profesional. Yang kedua, menjadi wadah yang responsif dalam menampung dan menyampaikan aspirasi mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Yang ketiga, melakukan pengawasan kepada pihak legislatif secara profesional dengan mengedepankan asas akuntabilitas.
Dan yang keempat adalah meningkatkan kualitas kinerja BLM Fakultas Ilmu Budaya menjadi lembaga yang independen dan penuh integritas. Sekian penyampaian visi dan misi saya. Dan sebelum saya mengakhiri pemaparan atau kesempatan saya untuk berbicara pada kesempatan uji publik kali ini, saya ingin menyampaikan sepatah dua kata, bahwa pemimpin tidak dilahirkan, melainkan pemimpin dapat diciptakan dengan tekad yang kuat yang ada dalam diri kita. Maka dari itu, mari kita tingkatkan integritas dan wujudkan BLM yang berkualitas. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Badan Legislatif Mahasiswa, Viva Legislativa. Pemilih cerdas, pemilu berintegritas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya, sesi pertanyaan saya buka kepada hadirin yang ingin menyampaikan pertanyaannya kepada Saudari Sri Wahyuni ataupun kepada Saudari Jagat Marcella Eka Putri. Saya persilakan untuk raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Oke, halo lagi. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada kedua calon, apakah dalam beberapa waktu ini atau mungkin ya selama ini kan angkatan 21 ya, selama menjadi mahasiswa di FIB ini kan belum genap 1 tahun. Apakah teman-teman mengikuti istilahnya kinerja BLM pada periode 2021 ini? Silakan untuk yang pertama Saudari Sri Wahyuni, apakah mengikuti? Oke, beralih ke Saudari Jagat Marcella, apakah mengikuti kinerja BLM untuk periode ini? Permisi, izin menjawab, Kak. Untuk kinerja atau apakah saya mengikuti program kerja Badan Legislatif Mahasiswa? Sejujurnya saya ketika pertama kali ada atau pengumuman mengenai dibukanya pendaftaran Badan Legislatif Mahasiswa, saya baru saja stalk gitu tentang program kerja di Badan Legislatif Mahasiswa, dan yang saya tahu itu ada musyawarah mahasiswa seperti itu, Kak. Itu yang saya tahu sampai saat ini. Terima kasih. Oke. Karena Saudari Zuhni sepertinya terlempar dari Zoom, jadi saya bertanya ke Saudari Jagat Marcella saja ya. Untuk dari apa yang kamu tahu ya sejauh sependek pengetahuan kamu, kira-kira apa yang bisa dibenahi dari kepengurusan tahun ini yang bisa dihindari untuk kepengurusanmu jika terpilih tahun depan? Sebelumnya saya izin menjawab lagi, Kak. Dan untuk mengenai apa yang harus dibenahi, sejujurnya saya belum tahu apa saja yang kurang dari Badan Legislatif Mahasiswa. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saya baru saja mengikuti program kerja Badan Legislatif Mahasiswa seperti itu. Dan mungkin kalau dikaitkan dengan situasi pandemi seperti saat ini, karena kan mungkin
masalah di komunikasi gitu. Mungkin ada beberapa yang miskomunikasi dan untuk yang perlu saya benahi mungkin saya bisa meningkatkan komunikasi antar anggota internal terlebih dahulu di Badan Legislatif Mahasiswa. Maka dari itu tadi saya sebutkan di misi saya bahwa saya ingin menciptakan lingkungan yang berasaskan kekeluargaan di Badan Legislatif Mahasiswa itu sendiri. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya untuk calon Sri Wahyuni, sebenarnya sudah ada di Zoom. Apakah tadi mengikuti pertanyaan yang saya ajukan sebelumnya? Maaf Kak, tadi suaranya putus-putus dan kebetulan saya terlempar. Oke, saya ulangi ya. Untuk saudari Sri Wahyuni, apakah mengikuti kinerja BLM selama setengah periode ini ya, selama menjadi mahasiswa di FIB Unair? Bagaimana Kak? Apakah saudari mengikuti kinerja BLM untuk periode ini? Yang saya tahu, BLM mengadakan sebuah musyawarah mahasiswa yang nantinya akan menjadi suatu pertimbangan ADART, dan juga BLM memberikan sebuah informasi mengenai beberapa kesulitan mahasiswa yang didapatkan. Seperti itu, Kak. Oke, dari sependek pengetahuan yang kamu tahu lah ya, kira-kira apa yang bisa dibenahi dari kepengurusan tahun lalu yang bisa dihindari untuk kepengurusan tahun depan? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasannya saya di sini sebagai kandidat belum masuk sebagai pengurus, jadi belum tahu kekurangan yang ada di periode yang sebelumnya. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berkenan untuk berpartisipasi dengan memberikan pertanyaan kepada seluruh anggota calon BLM. Dan pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir sekaligus menutup sesi tanya jawab dan juga presentasi visi misi calon BLM Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga periode 2022-2023. Namun sebelum beralih kepada calon BLM, saya ingin mengundang seluruh calon BLM Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga untuk menyampaikan closing statement-nya terkait visi misi yang telah disampaikan. Untuk itu, kepada calon BLM dengan urut 1, atas nama Ivon Pinastika Prawesti, saya persilakan untuk menyampaikan closing statement-nya. Waktu dan layar, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf, tadi sempat itu termute. Saya izin menyampaikan closing statement bahwa saya akan bekerja merealisasikan apa yang telah saya sampaikan dengan baik dan benar. Lalu saya juga akan memanfaatkan kesempatan yang diberikan kepada saya dengan sebaik-baiknya. Dan saya juga berusaha untuk selalu menjalin komunikasi dan selalu membuat program kerja baru yang dapat meningkatkan kerja BLM. Terima kasih. Terima kasih Saudari Ivon, luar biasa. Kemudian yang kedua, kepada calon BLM atas nama Mira Santika, waktu dan layar saya persilakan. Baik, closing statement dari saya. Jika saya menjadi anggota BLM nantinya, saya akan berusaha untuk bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas BLM dengan baik dan benar. Saya juga akan
melaksanakan apa yang sudah menjadi visi dan misi saya. Jangan lupa pilih nomor 2. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kemudian untuk nomor urut 3 atas nama Ahmad Takjudi Nazam, saya persilakan untuk menyampaikan closing statement-nya. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan, dan apabila saya nantinya terpilih, saya akan mengemban amanah dengan sebaik mungkin. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk nomor urut 4 atas nama Jagat Marcella, silakan menyampaikan closing statement. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan closing statement pada penyampaian visi dan misi calon BLM pada pagi hari ini. Closing statement saya adalah jika saya terpilih menjadi bagian dari Badan Legislatif Mahasiswa, saya akan berusaha atau terus berusaha semaksimal mungkin untuk profesional, bertanggung jawab, amanah, dan transparan terhadap semua yang telah saya sampaikan, termasuk juga visi dan misi. Dan juga saya berharap saya bisa tetap menjaga komunikasi lebih dekat lagi dengan anggota-anggota BLM. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Jagat Marcella. Selanjutnya, calon BLM dengan nomor urut 5 atas nama Gia Setiawati. Waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jika saya terpilih menjadi anggota PLM, saya akan merealisasikan visi dan misi yang telah saya paparkan tadi, dan saya akan bertanggung jawab dan melaksanakan tugas saya dengan benar, dan juga berlandaskan asas kekeluargaan agar tercipta hubungan yang harmonis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya menuju calon BLM dengan nomor urut 6, Eka Putri, silahkan untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik, terima kasih. Closing statement dari saya adalah saya akan berkontribusi untuk menjalankan tanggung jawab yang dilimpahkan pada saya nantinya dengan semaksimal mungkin dan menyalurkan informasi dengan baik dan jelas. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya, calon BLM dengan nomor urut 7 atas nama Elsa Risma. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih Kak. Closing statement dari saya berharap untuk kerjasama dari semua anggota BLM agar dapat merelasikan dan mewujudkan misi yang sudah direncanakan lebih baik. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih. Selanjutnya menuju ke calon BLM yang terakhir, yaitu nomor urut 8, atas nama Sri Wazuni. Silahkan menyampaikan closing statement-nya. Baik, terima kasih. Saya akan berusaha merealisasikan visi dan misi yang sudah saya sampaikan tadi, bertanggung jawab atas semua tugas saya, dan perlu digarisbawahi bahwasannya tentunya saya memerlukan kerjasama Anda semua untuk menjadikan Fakultas Ilmu Budaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Dan dengan berakhirnya closing statement dari Mbak Suhasini, untuk itu langsung saja kita menuju ke calon BLM Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga periode 2022-2023. Kepada nomor undi pertama, yakni Fitriana Haryanti, waktu dan layar saya persilakan untuk menyampaikan visi dan misinya. Baik, terima kasih disampaikan kepada moderator. Saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat? Izin jawab masih loading, Kak.
Baik, sebentar. Mohon ditunggu. Sudah terlihat? Bisa dimulai? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai teman-teman FIB, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Baik, Kak. Baik, sebentar. Koneksi presentasi saya sepertinya agak nge-lag sebentar. Baik, terima kasih. Saya harap teman-teman semuanya selalu sehat dan dalam keadaan baik-baik saja. Perkenalkan, saya Fitriana Haryanti dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan visi misi saya selaku calon anggota Dewan Legislatif Mahasiswa Universitas Airlangga periode 2022. Selama berproses di kampus sebagai mahasiswa, saya tidak hanya aktif sebagai mahasiswa di dalam kelas, namun juga aktif sebagai mahasiswa organisatoris. Salah satu pengalaman organisasi terbaru saya yaitu menjadi Presiden Komunitas Lingkar Prestasi Fakultas Ilmu Budaya periode tahun 2021. Selain aktif berorganisasi, saya juga meraih beberapa prestasi dan penghargaan di bidang kepenulisan ilmiah, seperti KTI, esai, bisnis plan, dan juga PKM. Baik, untuk melatih kemampuan saya juga berkontribusi dalam kepanitiaan, baik di tingkat fakultas dan juga universitas selama 2 tahun dari 2019 hingga 2021. Visi yang saya usung dalam pencalonan diri saya sebagai anggota Dewan Legislatif Mahasiswa Universitas Airlangga, yakni mewujudkan Dewan Legislatif Mahasiswa Universitas Airlangga sebagai lembaga yang profesional, aspiratif, kolaboratif, dan transparan, serta menjunjung tinggi nilai demokrasi. Adapun misi-misi yang akan saya lakukan untuk mewujudkan visi saya, yaitu yang pertama, menjadi garda terdepan dalam menjembatani aspirasi mahasiswa FIB ke ranah Universitas Airlangga secara aktif dan berkelanjutan. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja Dewan Legislatif Mahasiswa Universitas Airlangga dalam melaksanakan peran dan fungsi pengawasan, legislatif, dan advokasi. Yang ketiga, membangun sinergitas yang baik dengan BLM Fakultas, BEM Universitas Airlangga, dan pihak Rektorat Universitas Airlangga. Dan yang terakhir, memaksimalkan transparansi hasil kerja DLM melalui media online dan offline. Mengutip kalimat dari Stephen Covey, apa yang kamu lakukan memiliki dampak jauh lebih besar daripada apa yang kamu katakan. Terima kasih, saya Fitriana Haryanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Fitriana Haryanti atas pemaparan visi dan misinya. Selanjutnya, langsung saja kita menuju ke sesi tanya-jawab. Untuk itu, bagi seluruh hadirin yang telah menyiapkan pertanyaannya dapat menyampaikan dengan fitur raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat dengan format prodi _ nama penulis _ pertanyaan. Untuk itu, kepada seluruh hadirin, saya persilakan untuk raise hand apabila memiliki pertanyaan. Baik, sudah ada yang raise hand. Saudara Maulana Rizky Pratama, saya persilakan untuk mengaktifkan mikrofon. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Mengenai DLM, tadi saya
menangkap beberapa poin di visi misi Saudari Fitriana Haryanti. Jadi terkait DLM, menurut Saudari Fitriana Haryanti ini bagaimana sih cara efektif komunikasi dengan BLM sebagaimana badan legislatif yang menampung aspirasi mahasiswa tingkat fakultas seperti itu. Terima kasih. Baik, saya izin langsung menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya kepada Mas Maulana Pratama. Saya izin menjawab bagaimana cara efektif komunikasi dengan BLM sebagai badan legislatif yang menampung aspirasi mahasiswa tingkat fakultas. Baik, pertama saya tentunya akan bersosialisasi dengan BLM fakultas, kemudian saya berlanjut dengan komunikasi lebih intensif lagi dengan ketua BLM sebagai penyalur dari aspirasi mahasiswa tentunya, dan yang terakhir saya akan mengadakan forum bersama seperti itu. Saya rasa melalui cara-cara tersebut akan lebih efektif untuk berkomunikasi bersama. Terima kasih, semoga menjawab. Baik, terima kasih. Untuk Saudara Rizky, apakah ada tanggapan? Tidak ada, moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kepada hadirin yang ingin menanyakan pertanyaan kepada Saudari Fitriana Haryanti, masih saya beri waktu. Saya persilakan untuk raise hand. Baik, untuk Saudari Monica Astria, saya persilakan untuk mengaktifkan mikrofon. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin bertanya kepada Kak Fitriana mengenai pertanyaan ini, bagaimana cara Anda sendiri untuk menjadikan FIB lebih bersinergis dan terintegritas di antara fakultas lain dan membawa nama FIB semakin baik di tengah masa jabatan Anda? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya kepada Saudari Fitriana Haryanti. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih pertanyaannya kepada Mbak Monica. Bagaimana saya menjadikan FIB ini lebih baik daripada fakultas lain? Yang pertama, saya akan membangun kolaborasi dan juga menampung aspirasi sesuai dengan visi dan misi saya. Mohon maaf, agak nge-lag jaringan saya. Apakah tidak terputus? Oke. Baik, yang pertama saya akan menjadi garda terdepan dalam menjembatani aspirasi mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Kerana Universitas Airlangga secara aktif dan berkelanjutan. Ini sesuai dengan sesuai misi saya yang pertama untuk mewujudkan bagaimana FIB itu menjadi lebih baik di antara fakultas lain. Kemudian caranya salah satunya yaitu menggunakan forum komunikasi. Forum komunikasi juga sebagai ajang untuk menampung aspirasi mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya yang selanjutnya itu akan didiskusikan lebih lanjut bersama dengan DLM yang lain bagaimana baiknya atau bagaimana langkah selanjutnya untuk menentukan permasalahan atau solusi yang harus dihadapi dari permasalahan dari Fakultas Ilmu Budaya tentunya. Semoga menjawab. Terima kasih, Mbak Monica. Oke, baik. Terima kasih Kak Fitriana atas jawabannya. Mungkin saya agak sedikit untuk menambah memberikan tanggapan juga Kak mengenai jawaban yang telah Kakak sampaikan. Menurut Kakak pribadi juga mengingat banyaknya mahasiswa yang rentan untuk mengikuti setiap kegiatan sehingga menyebabkan tingkat komunikatif antara sesama itu semakin berkurang gitu kan Kak. Menurut Kakak pribadi bagaimana cara untuk
merangkul teman-teman kita sekitar untuk bisa lebih berintegrasi dan juga lebih berkomitmen untuk setiap program yang sudah kakak jalankan dan akan kakak kerjakan ke depan nantinya. Mungkin seperti itu Kak, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Monica. Untuk menjalin komunikasi kepada teman-teman, yang pertama tentunya dengan adanya sosialisasi bersama seperti itu, sosialisasi mengenai penerapan atau hal-hal yang perlu diterapkan kepada teman-teman untuk memiliki jiwa semangat yang tinggi seperti itu. Yaitu salah satunya dengan melakukan kegiatan yang menarik dan juga interaktif, sehingga mahasiswa-mahasiswa yang awalnya tidak tertarik itu menjadi lebih komunikatif lagi, dan juga salah satunya saya akan memberikan pengertian dan juga perhatian kepada teman-teman yang tentunya sebagai salah satu bentuk untuk menjaring aspirasi teman-teman untuk berkomunikasi lebih baik lagi bersama teman-teman seperti itu, yaitu dengan melakukan kegiatan yang menarik dan juga interaktif dan juga meningkatkan komunikasi baik personal maupun juga kelompok seperti itu. Terima kasih Mbak Monica. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak atas jawabannya dan sudah sangat mewakili setiap pertanyaan saya. Terima kasih dan semangat. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan juga jawabannya dari Saudari Fitriana Haryanti. Kemudian ada juga pertanyaan di kolom chat. Akan saya bacakan dari Maratus Solifah Sasing. Izin bertanya, jika mengajukan pertanyaan setelah keduanya menyampaikan visi misi, apakah diperkenankan? Diperkenankan apabila pertanyaan ditujukan kepada kedua calon BLM, jadi tidak untuk salah satu saja. Seperti itu. Baiklah, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi untuk Saudari Fitriana Haryanti, langsung saja kita menuju ke calon DLM dengan nomor urut 2, yakni Aisyah Amelia. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, silahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada hari ini untuk mengikuti uji publik calon Dewan Legislatif Mahasiswa Universitas Airlangga tahun 2022. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aisyah Amelia dari Prodi Bahasa dan Sastra Inggris Angkatan 2019. Dan di sini saya sebagai kandidat Dewan Legislatif Mahasiswa Universitas berurut 2. Selama berkuliah, saya juga aktif dalam berorganisasi seperti menjadi staf Kementerian Pengabdian Masyarakat BEM FIB Unair pada tahun 2020 dan juga menjadi OSI Partnership Program SMAX di ISEC in Surabaya pada tahun 2021. Alhamdulillah, selain saya mengikuti organisasi, saya juga berkesempatan dalam mengikuti lomba dan juga mendapatkan penghargaan serta KBKM Regional Yogyakarta II dalam kategori aplikasi pada tahun 2020 dan juga juara favorit Primas 34 kategori PKM RSH pada tahun 2021. Yang saya usung dalam menjadi kandidat Dewan Legislatif Mahasiswa Universitas Airlangga adalah mewujudkan Dewan Legislatif Mahasiswa Universitas Airlangga yang kooperatif, demokratis, dan transparan. Untuk mendukung visi, saya telah menyiapkan misi, yakni yang pertama, optimalisasi kinerja legislasi Dewan Legislatif Mahasiswa Universitas Airlangga, yang kedua, mengakomodasi aspirasi mahasiswa Universitas Airlangga sebagai upaya meningkatkan partisipasi publik, yang ketiga, mengoptimalkan fungsi pengawasan Dewan Legislatif Mahasiswa Universitas Airlangga demi terciptanya lingkungan yang kondusif,
Yang keempat, meningkatkan sarana informasi dan komunikasi sebagai bentuk transparansi kinerja Dewan Legislatif Mahasiswa Universitas Airlangga. Untuk menutup, saya mempunyai sedikit quote, yakni make a positive impact even just by a little thing. Bersama berdua, jangan lupa pilih nomor 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Aisyah Amelia. Untuk selanjutnya, kembali saya buka sesi pertanyaan. Bagi hadirin yang ingin menyampaikan pertanyaannya kepada Saudari Aisyah Amelia, saya persilakan untuk raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Baik, sudah ada. Kepada Saudari Maratus Solihah, saya persilahkan untuk mengaktifkan mikrofon. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan, moderator. Di sini saya akan menyampaikan pertanyaan kepada kedua kandidat calon DLM FIB UNER, yaitu Mbak Fitriana Haryanti dan juga Aisyah. Mungkin pertanyaan saya ini masih relate gitu loh dengan kondisi UNER dan juga DLM 1 tahun yang lalu. Jadi pertanyaan saya adalah, jika ada kasus seperti hilangnya jaket BEM-U seperti kemarin-kemarin itu, dalam hal ini adalah dugaan korupsi, bagaimana strategi yang akan kalian lakukan sebagai anggota DLM UNER? Ya, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Maratus. Karena pertanyaan ditujukan untuk kedua calon DLM, maka saya undang kepada calon DLM dengan nomor undi 1, yaitu Fitriana Haryanti, untuk menjawab pertanyaan dari Maratus Solihah. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Sebelumnya, terima kasih kepada Mbak Maratus Solihah atas pertanyaannya. Baik, saya ulangi pertanyaannya. Jika ada kasus seperti hilangnya jaket BEM-U dengan dugaan korupsi, bagaimana strategi yang akan kamu lakukan? Baik, saya akan memiliki strategi seperti membuka posko jaring aspirasi seperti itu dari mahasiswa terkait dengan kasus tersebut. Dalam hal ini hilangnya jaket. Kemudian saya juga melakukan koordinasi internal antara DLM, membahas mengenai permasalahan yang telah terjadi untuk menentukan bagaimana langkah-langkah selanjutnya seperti itu. Kemudian saya juga akan melakukan mediasi dengan terduga pelaku dengan menyediakan forum secara terbuka untuk memberikan transparansi kepada publik. Terima kasih, semoga menjawab. Baik, terima kasih Saudari Fitriana Haryanti. Apakah Saudari Maratus memiliki tanggapan? Belum, tidak. Lanjut dulu ke yang kandidat kedua. Baiklah, kalau begitu langsung saja. Saya persilakan untuk Saudari Aisyah Amelia untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Maratus. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Saudari Maratus Solihah. Untuk mengenai masalah yang terjadi kemarin, yakni hilangnya jaket BEM-U, saya sendiri juga memiliki jawaban yang hampir sama dengan Saudari Fitriana Haryanti, yakni pertama, pastinya apabila terjadi keramaian seperti itu, otomatis dalam pihak internal Dewan Legislatif Mahasiswa Universitas Airlangga akan mengadakan forum internal sendiri untuk membahasnya tersebut sebelum membuka forum publik, yakni dengan publik. Setelah kami melakukan forum internal dengan DLM perwakilan fakultas di Universitas Airlangga, otomatis kami juga nantinya akan mengadakan mediasi yang juga mengundang publik untuk menyaksikan secara langsung untuk menjaga transparansi yang terjadi seperti itu. Jadi tidak ada kesalahpahaman dan akan terselesaikan dengan baik, dan juga masyarakat dan publik di Universitas Airlangga juga mengetahuinya seperti itu. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih jawabannya, Saudari Aisyah Amelia. Bagaimana, Saudari Atus, apakah ada tanggapan? Sudah. Terima kasih untuk kedua kandidat. Semangat. Baiklah, untuk selanjutnya bagi hadirin yang masih memiliki pertanyaan untuk
Saudari Aisyah Amelia maupun untuk Saudari Fitriana Arianti. Saya persilakan untuk raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, sudah ada lagi. Kepada Saudari Mira Santika Insafilila, saya persilakan untuk mengaktifkan mikrofon dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menyampaikan pertanyaan untuk calon kandidat nomor 2, yaitu Mbak Aisyah. Pertanyaan saya adalah, bagaimana strategi Anda untuk meningkatkan kinerja DLM agar menjadi lebih baik ke depannya? Terima kasih. Mohon maaf, izin konfirmasi, Saudari Mira Santika, ini pertanyaan untuk 2 kandidat atau untuk Saudari Aisyah Amelia saja? Untuk kandidat yang nomor kedua saja. Oke, baiklah. Untuk itu kepada Saudari Aisyah Amelia, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Mira Santika. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Saudari Mira Santika Insafilila. Untuk pertanyaannya, bagaimana strategi yang akan saya lakukan untuk menjadikan Dewan Legislatif Mahasiswa Universitas Airlangga menjadi lebih baik? Menurut saya, kinerja Dewan Legislatif Mahasiswa Universitas Airlangga yang tahun ini itu sudah cukup baik, dan mungkin bagaimana strategi saya, yang pertama adalah saya akan mencari tahu dan saya juga melihat atau mencari referensi terkait kinerja pada tahun sebelumnya dengan melakukan referensi dan bertanya kepada Dewan Legislatif Mahasiswa yang tahun sebelumnya. Dan setelah itu saya juga melihat eval, kemudian setelah itu dicari di manakah letak kekurangan yang harus ditingkatkan dalam Dewan Legislatif Mahasiswa itu sendiri. Karena kan di dalam Dewan Legislatif Mahasiswa Universitas Airlangga itu kan terdapat perwakilan-perwakilan dari berbagai fakultas, dan nantinya juga akan dibagi tugas-tugasnya menjadi beberapa tugas. Nah, nantinya itu yang akan saya tingkatkan adalah komunikasi dan juga koordinasi seperti yang visi dan misi saya tadi, yaitu optimalisasi kinerja legislasi Dewan Legislatif Mahasiswa. Nah, dari optimalisasi kinerja tersebut pastinya nanti akan bisa menjalankan tugas, misi, dan hak dari Dewan Legislatif Mahasiswa sendiri itu dengan lebih baik ke depannya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Apakah ada tanggapan dari Saudari Mira Santika? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sudah menjawab. Oke, kembali saya buka sesi pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand terlebih dahulu ataupun menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom. Baiklah, saya buka satu saja pertanyaan terakhir untuk calon DLM dengan nomor urut 2, yakni Aisyah Amelia. Untuk itu, silahkan raise hand. Oke, izin bertanya. Untuk calon DLM nomor urut 2, apa motivasi yang membuat Anda ingin mendaftar sebagai Dewan Legislatif Mahasiswa UNAIR periode 2022? Terima kasih. Terima kasih, Saudari Badi, atas pertanyaannya. Untuk Saudari Aisyah Amelia, saya persilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Badi. Untuk apa motivasi saya untuk mendaftar sebagai Dewan Legislatif Mahasiswa Universitas Airlangga? Yang pertama adalah saya merasa bahwa saya pantas untuk menjadi Dewan Legislatif Mahasiswa Universitas Airlangga. Kemudian saya juga sebelumnya telah memiliki pengalaman di bidang
yang cukup relevan dengan sebagai Dewan Legislatif Mahasiswa, yakni saya kemarin setelah menjadi anggota Bawaslu dan saya ingin meningkatkan skill saya terkait untuk berpikir kritis dan juga menjadi perwakilan untuk menjaring aspirasi dari mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya sebagai perwakilan Dewan Legislatif Mahasiswa di Universitas Airlangga. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada tanggapan dari Mbak Di? Tidak, terima kasih moderator. Oke. Untuk itu, sesi tanya jawab calon DLM nomor urut 2 Aisyah Amelia saya cukupkan. Sekarang marilah kita mendengarkan closing statement dari kedua calon DLM kita, yakni yang pertama Fitriana Haryanti. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Teman-teman, jika saya terpilih menjadi anggota DLM Universitas Airlangga tahun 2022, maka saya akan bertanggung jawab lebih baik, melaksanakan tugas dengan baik, kemudian merealisasikan visi misi saya dan menjaring aspirasi mahasiswa. Ayo dek, pilih nomor 1, aku Fitriana Haryanti. Terima kasih. Baik, terima kasih, Rek. Sekarang langsung saja menuju calon DLM dengan nomor urut 2, yakni Aisyah Amelia. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi, apabila saya terpilih menjadi Dewan Legislatif Mahasiswa Universitas Airlangga, saya akan bertanggung jawab dan juga berusaha sebaik mungkin dalam melaksanakan visi dan misi saya. Dan jangan lupa bersama berdua, jangan lupa pilih nomor 2. Saya Aisyah Amelia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Saudari Aisyah Amelia. Jangan lupa juga untuk menyoblos ya teman-teman, jangan golput. Baik, terima kasih. Dan itu tadi closing statement dari kedua calon DLM sekaligus mengakhiri acara uji publik pada hari ini. Hadirin, semua pernyataan yang telah diungkapkan oleh masing-masing calon BLM dan juga DLM adalah janji yang harus kita tagih nantinya apabila mereka mendapatkan mandat dari seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Dan kembali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk tetap mengikuti rangkaian pemilihan umum raya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga tahun 2021, karena besok teman-teman pada tanggal 28 Desember akan ada uji publik dan juga debat bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden BEM Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga periode 2022-2023. Untuk itu, stay tune di official Instagram account kita di @kpu_FIB_Unair karena akan ada banyak sekali updatean info terbaru. Baik, tibalah kita di penghujung acara. Saya mewakili seluruh panitia memohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam acara hari ini. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh hadirin dan juga peserta yang telah berpartisipasi pada acara uji publik hari ini. Sekian, Pemira FIB 2021, Pemira Sehat FIB Hebat. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Kak. Waalaikumsalam, terima kasih Kak. Terima kasih Mbak Zara Adisti. Terima kasih Kak.